Di tengah pandemi COVID-19, sebuah sekolah dasar di Wonogiri, Jawa Tengah sudah memberlakukan sekolah tatap muka sejak Agustus lalu. Bagaimana proses sekolah tatap muka dilaksanakan? Sudah ada Ibu Nur Hidayati, guru sekolah dasar Muhammadiyah Wonogiri, Jawa Tengah. Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang, Mbak. Baik, Ibu Nur, ini alasan dilaksanakannya penerapan belajar tatap muka ini bagaimana? Alasan dari kita menjawab dari pertanyaan wali-wali murid kita ya, itu yang pertama kegelisahan orang tua. Karena pembelajaran daring yang sangat lama ini membuat orang tua itu gelisah kalau anaknya terlalu lama untuk bermain HP. Yang kedua yaitu HP-nya paling enggak sarana prasarana harus tercukupi. HP-nya harus Android, padahal anaknya misalkan 3, terus mungkin berebut gitu ya. Yang kedua yaitu kesibukan orang tua. Kalau orang tua bekerja di pagi hari, padahal daringnya harus pagi hari, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Sekarang udah kurtilas, yaitu tematik itu yang mungkin SDM dari orang tua belum memahami untuk tema seperti itu, Mbak. Bu Nur, kemudian bagaimana dengan protokol kesehatannya, Bu, ketika harus belajar tatap muka, apa saja yang diatur di kelas? Oh ya, oke. Untuk protokol kesehatan dari sekolah kami menerapkan siswa berangkat ke sekolah itu dari rumah harus sudah pakai masker. Kemudian diantar oleh keluarga sendiri, tidak boleh naik kendaraan umum ya. Lalu sampai sekolahan anak-anak di tes suhu, kemudian bila tes suhunya aman, lalu cuci tangan setelah itu masuk ke kelas. Untuk ruang kelas kita juga atur sesuai protokol kesehatan juga, jaga jarak. Bapak Ibu guru menyampaikan materi pakai masker dan pakai face shield. Kemudian setiap sesi pergantian pelajaran kita semprot kelasnya sterilisasi dengan desinfektan. Nah, kalau swab test atau rapid test secara berkala dilakukan tidak bagi guru dan murid ini, Bu? Untuk guru dan kepala sekolah kita adakan rapid swab ya, swabnya secara mandiri. Tapi hingga saat ini belum ada murid-murid yang terpapar COVID-19, Bu ya, dari hasil tes itu? Alhamdulillah aman, Pak. Ya. Oke, aman ya. Kemudian ada kendala di lapangan nggak, Bu, selama sekolah tatap muka ini? Kendala yang ditemukan apa? Oke. Selama pembelajaran tatap muka, alhamdulillah selama ini positif ya tanggapan dari orang tua. Kemudian yang kendala yang kita harus persiapkan yaitu anggaran harus disiapkan untuk pembelian desinfektan, seperti itu. Baik, selain itu apa yang paling dibutuhkan oleh sekolah dalam menerapkan belajar tatap muka seperti saat ini? Oh ya, yang paling dibutuhkan oleh sekolah yaitu pembelian desinfektan pasti, terus hand soap untuk cuci tangan, kemudian tisu, dan masker, serta face shield. Apabila anak-anak tidak bawa masker dari rumah, misal terburu-buru lupa, sekolah harus sudah menyiapkan masker, seperti itu. Baik, mudah-mudahan harapannya didengar oleh banyak pihak sehingga dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar di SDN Muhammadiyah Wonogiri. Terima kasih Ibu Nur Hidayati sudah bergabung sama kami. Selamat siang. Pemirsa, 3 jemaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes ulang di sebuah hotel di Makkah. Ketiganya dikarantina untuk menghindari persebaran COVID-19. Temuan ini berdasarkan laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Arab Saudi. 3 peserta umroh yang positif COVID-19 tidak diperkenankan meninggalkan lokasi isolasi selama 3 hari. Pelaksanaan rangkaian ibadah umroh ketiga jemaah tersebut akan dilaksanakan setelah hasil swab tes berikutnya dari pemerintah Arab Saudi. Sementara Kementerian Agama tengah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan ibadah umrah di tengah pandemi dengan memberangkatkan 2 kloter dari Jakarta. Mereka diberangkatkan dengan protokol kesehatan yang ketat, diantaranya dengan melakukan swab tes dan isolasi sebelum dan sesudah tiba di Arab Saudi. Kementerian Agama masih mendalami temuan kasus 3 jemaah umrah asal Indonesia yang positif COVID-19.
Setelah menjalani prosesi swab test yang dilakukan di Kota Makkah, apa saja prosesi yang akan dilakukan pasca swab test sampai dengan prosesi umroh di sana? Sudah bersama kami Bapak Rizky Sembada, jemaah umroh asal Indonesia dari Surabaya. Assalamualaikum Pak Rizky. Baik, Pak Rizky, bagaimana hasil swab testnya Pak? Kemudian prosesi apa lagi yang dijalani oleh jemaah di sana pasca swab test? Baik, Pak Rizky. Ya, kami mohon maaf pemirsa, tadi ada terkendala sambungan teknis dengan Pak Rizky dan kita beralih ke informasi berikutnya, diantaranya warga terpaksa menggotong sepeda motornya saat menerjang banjir. informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.